Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dermawan, NIM 2401020074, kelas D3B dengan tema video fungsi darah dalam tubuh, program studi D3 Farmasi, STIPI Bakti Pertiwi Palembang. Akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu cairan vital dalam tubuh kita. Nah, salah satu cairan vital dalam tubuh kita yaitu darah. Nah, jadi apa sih darah itu? Darah adalah cairan berwarna merah yang ada dalam tubuh dan di dalam pembuluh darah. Kemudian, darah itu mempunyai dua komponen. Yang pertama itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, untuk komponen plasma itu ada tiga komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah air, 92% komponen plasma itu adalah air, merupakan komponen yang paling besar. Kemudian yang kedua yaitu ada protein plasma, itu 7%. Nah, protein plasma yang paling banyak itu adalah albumin, 60%. Kemudian globulin 35-37%, dan untuk fibrinogen itu 3-4%. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu ada zat-zat terlarut, itu 1%. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, ini adalah gambar mekanisme atau cara kerja dari darah. Itu dimulai dari peredaran darah yang besar. Darah yang mengandung oksigen itu dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Selanjutnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen, itu adanya CO2, akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior. Itu pembuluh pena terbesar untuk tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, pembuluh pena terbesar buat tubuh bagian bawah. Nah, untuk proses gampangnya yaitu proses peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Untuk peredaran darah yang besar itu berbeda dengan peredaran darah yang kecil. Kalau peredaran darah yang besar itu meliputi seluruh tubuh. Kalau peredaran darah yang kecil itu adalah peredaran darah yang mencangkup paru-paru. Nah, dimulai dari darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan, kemudian dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru itu terjadi pertukaran gas difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Secara sederhana, untuk proses peredaran darah kecil itu meliputi jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Nah, apa sih hubungan darah dengan kesehatan atau penyakit? Yuk kita bahas. Darah itu sangat vital untuk kesehatan karena mengangkut oksigen dan nutrisi, serta melawan infeksi melalui sel darah putih. Contoh penyakit yang disebabkan oleh gangguan darah itu bisa berupa penyakit thalassemia, anemia, dan juga leukemia, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Kesimpulannya, darah merupakan cairan vital dan kompleks yang menjalankan beragam fungsi penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh manusia. Fungsi utamanya mencangkup pengangkutan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan, serta membawa kembali produksi sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang. Untuk mencegah penyakit-penyakit gangguan darah, itu dapat menerapkan atau dapat dilakukan langkah-langkah seperti menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, menjaga berat badan, terus hindari stres yang berlebihan. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.